Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan The Aceh Post dan selamat datang di The Aceh Post TV bekerja sama dengan Hermes Palace Hotel Banda Aceh bersama saya Agustia. Nah, rekan The Aceh Post, public speaking dan juga hospitality service adalah hal yang paling utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi dalam membangun usaha ataupun menjalankan usaha yang berhubungan dengan banyak orang ini rekan, dengan memiliki kemampuan public speaking dan juga hospitality service yang baik, ini maka akan membantu kita meningkatkan lagi rasa percaya diri untuk melakukan komunikasi secara persuasif, keterampilan memberikan layanan, kemudian berkomunikasi secara efektif, kemudian keterampilan manajemen konflik, manajemen waktu, serta cara kita tanggap menangani situasi darurat. Dan semuanya itu nih rekan akan meningkatkan lagi rasa pencapaian kesuksesan usaha ataupun pekerjaan Anda nih rekan. Nah rekan, berdasarkan fenomena di atas, MBA Academy dan juga Hermes Palace Hotel merancang sebuah workshop public speaking dan juga hospitality service yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2024 di Hermes Palace Hotel di Banda Aceh. Nah, untuk mengupas mengenai workshop yang cukup menarik ini rekan, telah hadir di studio The Aceh Post TV, Direktur Eksekutif MBA Academy dan GM Hermes Palace Hotel Banda Aceh, ada Miss Darmayanti dan juga Bapak Budi Saiful. Assalamualaikum untuk Miss Yanti dan juga Bapak Budi. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa berjumpa langsung dengan kedua mentor kita nanti di hari Selasa ya Miss ya, di hari Selasa. Baik, saya pengen ke Pak Budi dulu nih Pak. Sebentar lagi kita juga akan melakukan workshop public speaking dan juga hospitality service di tanggal 5 Maret 2024. Menjelang itu nih Pak Budi, lagi disibuki apa sih selama ini? Sekarang kalau dibilang sibuk, kita sedang sibuk untuk mempersiapkan Ramadan. Oh iya, bentar lagi udah tinggal 17 hari lagi kayaknya nih mau Ramadan. Jadi biasanya Hermes Palace Hotel itu menyajikan buka puasa bersama dengan konsep tertentu. Ini biasanya yang menarik para tamu-tamu datang ke hotel itu karena konsepnya yang menarik. Ya, di samping sebetulnya makanannya kita sudah tahu lah makanannya di Hermes seperti apa. Kemudian itu yang paling penting akan nanti kita bahas itu mengenai pelayanan. Oh iya, ada hubungannya dengan ini. Baik-baik. Jadi kira-kira nih bulan puasa nih ada konsep terbaru. Dan ini ada rahasia masih. Iya. Nanti kita bisa bahas ya. Tunggu ya. Karena kita sekarang lagi membahas bagaimana pelayanan. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi sekali lagi dan saya ke Miss Yanti. Miss, halo Miss. Beliau ini adalah mentor saya di public speaking di rekan The Aceh Post ya. Miss, sama sih. Saat ini lagi sibuk ngisi-ngisi seminar apa? Ya, nggak jauh-jauh sebenarnya tentang public speaking dan juga mungkin berkaitan dengan hospitality ya Pak Budi ya. Karena dengan memberikan pelayanan yang baik itu pasti akan memberikan hasil yang baik. Namun ketika seseorang memberikan pelayanan yang baik diiringi dengan public speaking yang benar, maka sesuatu hal yang baik disampaikan dengan benar itu akan jadi luar biasa. Nah, jadi kan ini juga rekan yang sedang menonton di Aceh Post dan juga bekerja sama dengan pihak Hermes Palace Hotel juga pengen tahu nih sebenarnya yang mau kita bahas apa nih hari ini. Kemudian apakah orang awam yang mohon maaf Miss kan masih banyak orang yang nggak punya bakat untuk public speaking. Kalau apa ya bahasa Acehnya mencawe-cawe gitu kalau ngomong ya kan. Sebenarnya bisa nggak sih jika ada rekan yang saya suka sekali dengan kalau bekerja di hotel, di resto misalkan ini Pak Budi dan juga Miss, tapi saya nggak punya bakat cara mengolah bahasa begitu. Bisa nggak sih Miss? Nah. Nanti kalau urusan resto sama Pak Budi pastinya. Tapi kalau saya sampaikan bahwa public speaking itu bisa dimiliki, bahkan harus dimiliki oleh siapapun dia. Apakah dia seorang ibu rumah tangga, pekerjakah, mahasiswakah, anak, dan semua profesi. Semua profesi itu sebaiknya memiliki public speaking yang bagus. Karena bagi saya
public speaking itu bukan hanya belajar bicara, Mbak Tia, tapi lebih bagaimana Anda mendengarkan, lalu kemudian baru Anda memberikan solusi atau Anda bicara. Jadi setiap bicara kita itu memiliki arti. Nah itu kalau kita, itu kalau apalagi nanti mau ke restoran dan hotel, wah itu ke Pak Budi, Pak Budinya gitu. Pak Budi, yang selama ini Anda membangun luar biasa kerjasama yang baik, misalkan itu dengan swasta juga pemerintah dan juga umum nih Pak Budi. Apakah juga teman-teman yang bekerja di Hermes Palace Hotel ini memang mereka memiliki bakat public speaking sebelumnya saat masuk kemudian baru ditangani oleh Pak Budi secara yang mau kita bahas hari ini nih Pak Budi? Ya, sebetulnya sepengetahuan saya mereka itu bisa berbicara karena dilatih, ya, karena adanya training. Jadi itu yang harus kita biasakan. Lama-lama mereka tahu bagaimana cara melayani tamu gitu. Awalnya mungkin mereka kaku, nah tapi makin kesini kita berikan bagaimana konsep-konsep untuk bisa bicara, apa yang nanti bakal dibahas sama Bu Yanti. Itulah bagaimana karyawan kami harus terbiasa, karena itu modal utama. Karena pada dasarnya kita ini kan kita bicara mengenai hospitality, kita ini hotel. Hospitality industry. Nah, hospitality industry itu sebetulnya dua, ya. Yang pertama kita orientasinya adalah profit, mencari keuntungan. Tetapi yang kedua ini yang paling penting adalah juga image, image daripada hotel. Nah, bagaimana kita meng-create image yaitu melalui pelayanan yang baik dan juga produk. Nah, pelayanan ini yang kita salah satu pembeda antara hotel atau restoran yang satu dengan yang lainnya. Ya, betul sekali nih Rakan nih. Bahwasanya juga kita bisa melihat nih, ada banyak sekali perbedaan jika kita menginap di hotel yang A, nah yang B, dan juga di Hotel Hermes Palace Hotel Banda Aceh ini ya. Memang luar biasa terkait dengan fasilitasnya juga, pelayanan yang super ramah sekali ini Pak Budi. Nah oke, saya ke Miss dulu nih. Miss, apa sih yang sebenarnya melatar belakangi MBA Academy? Ya, dan juga pihak Hermes Palace Hotel ini membuat ataupun men-create untuk acara workshop di tanggal 5 Maret nanti, Miss. Waduh, ini pertanyaannya langsung ini to the point gitu. Ya, saya tertarik dengan satu budaya di Aceh, yaitu ada satu kata-kata itu kita pemulia jame. Nah, saya orang Aceh Tulen nih, berarti ya. Dan saya melihat, mungkin hanya saya yang melihat ataupun yang terjadi saat ini, ada beberapa tempat dan saya yakin bukan karena mereka tidak mau memberikan public speaking yang baik ataupun pelayanan yang baik, tapi mungkin mereka belum mendapatkan bagaimana sih sebenarnya cara bicara yang baik atau cara melayani yang baik. Bukan karena kadang-kadang kita merasa begini, wah di sana kok kurang baik ya, di sini kok lebih bagus gitu ya kan. Saya tidak mengatakan bahwa yang kurang bagus itu mereka tidak memiliki kemampuan public speaking atau pelayanan yang baik. Bagi saya mereka mungkin belum mendapatkan bagaimana sebenarnya menjadi seorang pelayan yang baik, yang memiliki atau bisa memberi servis yang baik dengan komunikasi yang baik. Nah, karena beberapa hal itu kita sering ngopi atau bagaimana lah, kita sering diskusi-diskusi. Kita lihat wah ini tanggung jawab kita bersama. Bagaimana nantinya orang Aceh bisa kembali dengan budaya itu pemulia jame. Bagaimana bisa berkomunikasi yang baik, memberi pelayanan yang baik. Nah, karena itu saya melihat kalau kita belajar mungkin di lembaga-lembaga yang lainnya dengan teori yang baik, maka di sini kita sebagai praktisi yang berada di dalam lingkup itu sehari-hari, kita pikir kita bisa untuk bersama Pak Budi membuat sebuah workshop ini gitu. Jadi mereka akan mendapatkan satu ilmu baru dari pengalaman-pengalaman yang sudah kami jalani sebelumnya dalam usaha-usaha kita yang yang sudah kita jalani betul. Ke belakang. Baik nih, sama juga sama Pak Budi nih Pak. Apa sih yang membuat ini harus nih, ayo Tia dan juga Miss Yanti kita harus buat workshop yang public speaking dan juga hospitality service ini bisa sukses nih Pak. Ya, ini yang melatar belakangi saya dengan Miss Yanti yaitu tanggung jawab sebagai seorang praktisi ya, di mana saya juga
nggak bisa bergerak sendiri karena Miss Yanti adalah sebagai pelengkap. Gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai hospitality, harus juga public speakingnya harus bagus dulu, gitu. Nah ini kan kita saling mengisi. Betul. Dan saya memang sudah dari lama ingin buat workshop seperti ini, tapi saya lagi berpikir dengan siapa kira-kira saya cocok gitu. Nah, kemudian saya ketemulah sama Miss Yanti, kayaknya ini cocok nih. Klop dong. Kita gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang melatar belakangnya yaitu dengan banyaknya hospitality industry yang sekarang di Aceh lagi banyak berkembang. Betul. Hotel banyak berdiri, kemudian juga restoran juga banyak berdiri. Nah, ini kan harus diimbangi dengan yang tadi dibicarakan oleh Miss Yanti, pemulia Jameh. Ya, meskipun saya bukan orang Aceh, tapi saya senang sekali dengan konsep ini, ya karena ini memuliakan tamu, gitu. Nah, supaya kita lebih bisa mengejawantahkan ini semua, nah kayaknya kita perlu nih bikin workshop. Nah, jadi saya sudah itulah kita awalnya sih bicara-bicara gitu, terus akhirnya kenapa kita nggak buat aja konsep workshop yang betul-betul supaya di Aceh ini ya saya ingin pelayanannya lebih baik lagi. Wih, luar biasa sekali. Jadi makin level up-nya lagi gitu ya Pak ya? Iya. Keren nih Rakan di Aceh Pos nih. Kayaknya harus ikut semuanya. Untuk teman-teman juga boleh, tadi Miss Yanti juga sudah menyebutkan mulai dari ibu rumah tangga ya Miss, anak muda, kemudian juga abang-abang. Ya kan? Nah, Miss, ini juga terkait dengan ada pertanyaan dari teman-teman yang mungkin nanti akan mengikuti workshop public speaking dan juga hospitality service ini, Miss. Mbak Tia katanya, tadi kan ngomongin orang Aceh nih. Saya terkendala nih kalau dari bahasanya yang Aceh banget. Nah, jadi saya nggak pede nih. Gimana dong? Pengen ikut workshop. Apakah dengan saya orang Aceh tanpa menggantikan aksennya Acehnya sendiri, boleh nggak sih ikut workshop ini? Dan ini nguntung nggak sih untuk saya? Katanya gitu. Monggo, ini Miss Yanti langsung jawab untuk Anda. Ayo kalau begitu ikut workshop kita, karena di situ kita semua bakal tahu. Karena ada saya juga. Saya bukan orang Aceh. Bukan orang Aceh. Bahwa keacehan itu jangan pernah dihilangkan jika Anda memang tidak ingin menghilangkan identitas Anda sebagai orang Aceh dengan memiliki aksen logat bahasa Aceh atau logat bahasa Aceh. Jangan takut, itu bisa menjadi satu keunikan dari dari diri Rakan Aceh Pos mungkin ya, semuanya itu bisa jadi satu keunikan. Yang pasti siapa yang harus ikut workshop ini adalah orang yang ingin untuk mengembangkan kapasitas dan kualitas dirinya dan ingin menjadi versi yang terbaik dari dirinya. Kita di sini siap. Iya benar. Tadi juga Pak Budi bilang bukan orang Aceh. Pak Budi sudah lama di Aceh, sudah bisa bahasa Aceh kan Pak? Nah itu saya masih sedikit-sedikit lah. Puhaba Pak. Saya mengerti, tapi untuk reply ada sedikit kesulitan. Tapi Pak Budi, Rakan di Aceh Pos, tadi juga bilang bahwasanya dengan saya senang sekali katanya di Aceh. Pak Budi juga menyampaikan seperti itu. Nah Pak Budi, yang kira-kira menguntungkan, apa sih keuntungan para peserta bisa dapat ilmunya di workshop public speaking dan juga hospitality ini? Tadi kan sudah dibicarakan, kita bisa lebih percaya diri, ya. Nah itu, meskipun kita berbahasa Aceh, tetapi kalau kita pede, kita confidence, why not gitu loh, ya. Nah kemudian untuk mengembangkan diri juga, gitu. Di samping tadi confidence, kita juga bisa mengembangkan diri, bisa bicara di depan publik. Itu kan bukan hal yang biasa, kan? Perlu keberanian. Perlu kematangan seseorang bicara di depan orang lain gitu. Nah, itu kemudian juga kalau saya lihat, kalau setelah mengikuti workshop ini ya diharapkan bisa juga mempengaruhi yang lain ya, supaya mereka tertarik nih. Kemarin mereka bicaranya masih biasa-biasa aja, sekarang kok sudah berubah. Nah, itu yang saya harapkan gitu, supaya mereka apalagi bagi mereka yang berkecimpung di bidang hospitality. Oke. Ini betul sekali Rakan. Saya juga dulu ya Miss ya, diketemu, saya spill sedikit Miss Yanti ya.
Dulu saya ini bukan tipe yang mau bicara sih, Miss. Saya orangnya lebih ke introvert lah gitu kan. Padahal kita tahu bahwa semuanya orang juga punya potensi diri ya Pak ya. Semua orang juga bisa sebenarnya tapi harus dilatih terus. Nah, Miss Yanti, spill sedikit saja biar makin penasaran. Wah, ini kayaknya harus ikut nih gitu. Spill sedikit aja kira-kira nanti apa sih yang mau dibahas secara public speaking. Nanti kalau soal hospitality ya ke Pak Budi. Iya. Baik, wah di sini. Dikit aja, Miss. Yang pasti kalau Mbak Tia yang nggak suka bicara, kemudian sekarang terus-menerus bicara, dan jobnya nggak berhenti-berhenti nih tuh host. Ketika kita pernah bertemu, ya saya yakin itu juga bakal influence ya pasti tertular ke peserta yang akan ikut nanti. Itu insya Allah. Kalau memang serius ikutnya, insya Allah Anda bisa menemukan satu kelebihan yang ada dalam diri Anda, kemudian Anda mampu mempresentasikan kelebihan itu dengan baik, dan insya Allah yang mau lamar kerja mudah untuk presentasikan dirinya, yang punya produk mudah untuk jualin produknya, yang kemudian nanti ketemu dengan pasien-pasien atau tamu, itu kok ya buat tamu sama pasiennya itu mau datang-datang lagi ke tempat usahanya. Oh iya, jadi betul-betul. Materinya akan berhubungan di situ, atau itu materi itu yang akan kita bahas. Jadi ketika keluar dari workshop, insya Allah akan merasa memiliki perbedaan lah gitu. Sesuatu dalam diri bahwa saya punya kelebihan dan saya mampu untuk menunjukkan kelebihan saya dengan baik. Mantap nih Rakan The Aceh Pos. Nah, Pak Budi juga sama, apakah dengan hospitality service ini, apakah hanya orang yang berkecimpung di dunia perhotelan ataupun wisata saja? Sedangkan misalkan nih, saya kan di pelaku UMKM nih, baru-baru merintis usahanya nih Pak Budi. Apakah juga hospitality service ini saya butuh sekali atau biasa aja sih gitu? Menurut saya itu butuh sekali. Butuh ya? Butuh sekali. Karena pada dasarnya siapapun, tidak hanya yang bekerja di hospitality industry saja, kita membutuhkan bagaimana tadi kita bisa meyakinkan tamu, ya, bagaimana kita bisa mencapai guest satisfaction, ya, itu yang sekarang sedang banyak orang dengung-dengungkan, guest satisfaction. Nah, kemudian juga dengan adanya hospitality service ini, juga yang paling penting bagi saya, bagaimana kita bisa menghandle tamu, ya, bagaimana bisa menghandle komplain tamu. Nah, itulah di situ seninya. Kadang-kadang orang berpikir kalau menghandle komplain itu sesuatu yang memang sulit sekali. Padahal komplain itu adalah gift. Wow. Ya. Oh. Ini sudut pandang yang berbeda gitu ya. Pak, ini kalau di-spill semua kita nggak jadi workshop nih. Biar datang aja ke workshop. Sedikit lagi. Boleh Miss. Satu yang saya lupa, saya sampaikan tadi bahwa saya ibu-ibu. Nah, artinya tamu. Pengertian tamu yang datang ke rumah itu juga tamu loh Pak. Betul. Artinya si ibu-ibu apakah perlu memiliki kemampuan public speaking dan hospitality? Perlu. Apalagi kalau untuk melayani saat pulang suami pulang. Jadi jangan dibentak-bentak ya Bu, gitu ya. Nice, keren. Oke lah, gini Pak Budi dan juga Miss Yanti, gimana caranya biar teman-teman dan juga Rakan The Aceh Pos ini bisa daftar dan juga datang ke acara kita di workshop public speaking dan juga hospitality service ini, mereka harus kemana? Ya. Silahkan Miss Yanti aja. Ya, yang pasti mereka bisa langsung nanya-nanya nih, bisa langsung ke Hermes, boleh Pak ya? Boleh. Nanya-nanya langsung ke Hermes, dan juga nanti boleh cek di IG-nya MBA Academy atau juga IG-nya MBA Corporation. Di situ ada flyer yang juga berisikan informasi kemana mereka harus mendaftar. Tapi yang pasti Mbak Tia, satu, jangan lama-lama karena kuotanya terbatas. Iya, kalau kuotanya, kenapa terbatas? Karena kita ingin memberikan yang maksimal. Itu. Saudara saya seperti itu. Dan untuk bayarnya juga nggak mahal ya Pak Budi ya? Enggak murah. Sih. Menurut saya enggak.
Terjangkau masih. Iya. Bayangin aja nih rekan di Aceh Pos bisa ikut workshop dengan 2 narasumber yang expert di bidangnya dengan harga yang sangat terjangkau. Kayaknya rugi banget kalau nggak ikut. Lagi promo. Kapan lagi ikut workshop tuh di hotel? Menjelang Ramadan. Iya Pak, kapan lagi ya kalau untuk Tia mikir ikut workshop di hotel semegah ini dengan 2 orang yang luar biasa ini ya. Rugi banget kalau nggak ikut. Nah, terakhir nih. Boleh dong Pak Budi yang ingin disampaikan kepada rekan di Aceh Pos dan juga pihak Hotel Hermes untuk acara workshop nanti. Ya, saya sih berharap kepada nanti para partisipan, ya, saya dan Miss Yanti sama-sama berusaha untuk membuat suatu bahan yang mungkin terbaru lah, ya, yang akan kita sharing dengan mereka, dan saya juga ingin output daripada workshop ini yang terbaik lah, intinya itu. Oke, Miss, silakan Miss, giliran Anda sekarang. Ya, ayo ikut, ayo belajar bersama kami. Yang pasti, kami memang tidak mengatakan bahwa kami paling baik, tapi seluruh pengalaman dan kemampuan terbaik kami akan kami berikan di workshop ini. Cakep, luar biasa sekali. Nah, sekali lagi nih rekan di Aceh Pos sebelum kita closing di hari ini, untuk semuanya rekan di Aceh Pos yang sedang menonton podcast kita di hari ini, ada Miss Yanti dan juga ada Bapak Budi Saiful yang akan memberikan materi terkait dengan public speaking dan juga hospitality service, dan mudah-mudahan juga teman rekan di Aceh Pos bisa ikut semuanya menghadiri ini karena juga kita menargetkan banyak sekali yang akan datang insya Allah ya. Nah baiklah rekan di Aceh Pos, obrolan kita dengan Direktur Eksekutif MBA Academy Miss Yanti dan juga GM Hermes Palace Hotel Bapak Budi. Semoga obrolan kita juga bermanfaat dan bisa memberikan informasi dan juga pengetahuan untuk rekan di Aceh Pos. Ikuti terus program kami The Aceh Pos TV yang bekerja sama dengan Hermes Palace Hotel. Saya Agustia Adha bersama tim yang bertugas. Undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.